Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fandi Muhammad Iksan dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator mewakili kelompok 4 akan membahas materi tentang efektivitas blog sebagai media tablik di era konvergensi media. Yang beranggotakan diantaranya ada Faris Fargan Atala, kemudian Iam Maryam Fauzia, Lulu Maratul Farhah, dan Maryam Al-Hukmah Sabia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Perkenalkan, nama saya Iam Maryam Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian blog, dakwah, dan konvergensi media. Blog sendiri adalah web log yang berarti menyimpan informasi di website. Blog biasanya dikelola oleh blogger dan postingan terbarunya selalu ditampilkan di bagian atas halaman. Lalu, dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni dakwah, yang artinya kegiatan bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, konvergensi media adalah penggabungan media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media ini biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan. Oke, selanjutnya Faris akan menjelaskan mengenai keefektifan blog dalam berdakwah. Yang pertama, blog merupakan salah satu media massa yang memiliki jangkauan luas dan mendunia, serta dapat digunakan sebagai media penyampaian pesan yang cepat dan efektif, termasuk pesan-pesan dakwah. Nah, di sini sudah jelas bahwa blog ini tidak terbatas ruang dan waktu, teman-teman. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil diskusi dan penelitian kelompok 4, dapat disimpulkan bahwa blog ini cukup efektif dalam syiar dakwah. Blog ini juga bisa dikatakan sangat mudah diakses oleh khalayak banyak. Ini salah satu faktor yang membuat blog ini dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah. Yang kedua ini karena aksesnya yang mudah, ini membuat blog ini bisa dikatakan efektif dalam syiar dakwah atau dalam syiar Islam, seperti itu. Lalu yang ketiga, seiring perkembangan waktu dan kurangnya minat literasi di masyarakat pada saat ini, membuat blog ini mulai redup, mulai kalah oleh media-media lainnya seperti media sosial yang di dalamnya berupa visual sampai audiovisual. Jadi kebanyakan masyarakat sekarang lebih tertarik terhadap media-media yang di dalamnya terdapat gambar bahkan video seperti itu. Lalu yang keempat, blog ini masih bisa dikatakan efektif dan bisa kita gunakan sebagai sarana dakwah, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Blog ini juga bisa kita manfaatkan untuk membutuhkan kembali minat literasi yang ada di masyarakat. Jadi, di tengah-tengah pandemi seperti ini, karena terbatasnya mobilitas atau pergerakan masyarakat dan terbatasnya pertemuan-pertemuan, maka blog bisa dimanfaatkan sebagai sarana atau media dakwah yang bisa dipakai di masa pandemi seperti saat ini. Selain itu, blog juga bisa kita gunakan untuk menumbuhkan kembali minat literasi yang sudah mulai berkurang. Jadi dengan blog, selain kita menyiarkan dakwah, ini juga bisa kita jadikan langkah untuk menumbuhkan kembali minat literasi di masyarakat pada saat ini. Terima kasih.
Keunggulan Blogger sebagai platform ada 4, yaitu yang pertama, biaya gratis. Layanan yang diberikan Blogger bisa digunakan gratis oleh para penggunanya. Yang kedua, memiliki tampilan sederhana. Blogger terkenal memiliki tampilan yang sederhana dan cukup mudah digunakan bagi mereka blogger pemula. Yang ketiga, integrasi layanan Google. Setelah Google diakuisisi pada tahun 2003 silam, membuat Blogger sepenuhnya di bawah kendali dari Google. Meskipun memang Blogger bukan merupakan produk favorit dari Google, akan tetapi Blogger tetap berada di dalam ekosistem Google. Apabila pengguna memiliki akun Google, maka sama saja mereka sudah memiliki akun Blogger. Dan yang keempat, konsisten layanan Blogger. Meskipun Blogger populer di kalangan pemilik blog dan website, Blogger sendiri juga melakukan upgrade dan menaik tarafkan layanan mereka. Kalian dapat melihat tampilan tim dan template yang lebih luas dari sebelumnya dan tambahan fitur yang minimalis namun fungsional. Perkenalkan, nama saya Maryam Al-Hukmasabia dengan NIM 11940200094. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh blog Islami yang populer di Indonesia. Yang pertama ada muslim.org.id, adalah salah satu situs web blog Islam yang menyajikan berbagai artikel pilihan menarik seputar Islam beserta sejarahnya. Adapun kelebihan dari website ini yaitu cara penulisan yang disertai dalil serta sumber yang jelas, serta gaya bahasa yang digunakan juga ringan sehingga mudah dipahami. Yang kedua ada islam.co. Kajian-kajian keislaman mendasar hingga menengah sangat bisa kita pelajari lewat blog ini. Terlebih situs ini kerap merespon isu politik terkini dan relasinya cukup luas. Selain isu-isu politik, islam.co juga layak menjadi rujukan bacaan untuk kita lebih tahu tentang sejarah Islam dan lainnya. Yang ketiga ada nu.org.id. Nah, sesuai namanya, situs ini juga digawangi sejumlah jurnalis muda yang tergabung dalam organisasi keislaman yaitu Nadlatul Ulama. Keunggulan situs nu.org.id ini yaitu menjawab masalah keislaman dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis, pendapat para ulama dan riwayat para sahabat Nabi maupun Rasulullah SAW. Sampai sekarang, nu.org.id ini menjadi salah satu website blog Islami berbahasa Indonesia terbaik yang banyak dikunjungi dan berada di posisi teratas secara nasional. Nah, yang keempat ada youfit.com, merupakan portal atau blog Islami yang berisi kajian-kajian Islam menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafus Sholeh. Selain kajian dalam bentuk Islami di youfit.com, kamu juga bisa mendapatkan ilmu seputar agama Islam secara lengkap di situs youfit.tv. Jadi Youfit ini ada dua macam, ada yang berbasis blog, ada juga yang berbasis video. Nah, kalau yang blog itu ada di youfit.com dan yang di video kita bisa akses di youfit.tv. Yang kelima ada situs blog islamka.info. Nah, beragam informasi mengenai Islam dengan pemikiran mazhab Salafi akan lebih mudah kita temukan di situs blog ini, semacam ensiklopedia Islam online. Islamka.info menyajikan pembahasan mencakup prinsip-prinsip dasar iman, etika dan moral, sejarah Islam serta politik Islam. Yang menariknya, situs ini tersedia dalam 16 bahasa seperti bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Cina, Turki, Rusia, dan banyak lagi. Sudah ada blog ini tuh sejak tahun 1997. Islamka didirikan oleh seorang ulama dari Saudi Arabia yang bernama Muhammad Al-Munajjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sub-sub bahasan sudah dijelaskan oleh anggota kelompok kami, yang bisa diambil kesimpulannya bahwa blog masih menjadi media yang efektif untuk digunakan sebagai media tablik atau dakwah di era konvergensi media. Mungkin demikian yang kelompok kami bisa sampaikan tentang efektivitas blog sebagai media tablik di era konvergensi media. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari segi penyampaian, segi editing, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's a Mona Lisa.